Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. A'udhini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah manaqib tahlil anal kiram wa bil khusus sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Angga dan Ibu Ade Ari Retnawati. Mudah-mudahan keluarga besar Sohibul Bait selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dihasilkan sebuah maksud hajat dan niat baiknya. Dan begitu juga yang hadir di sini juga sama-sama mendapatkan keberkahannya ini manaqib. Wabil khusus untuk Aninda Nyimas Ramadhani. Mudah-mudahan beliau Allah jadikan anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Dan mudah-mudahan oleh Allah dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Allah jadikan Nyimas Ramadhani ini wanita yang solehah, jadi ahli ilmu dan ahli ibadah sesuai dengan keinginan dari orang tuanya. Alhamdulillah, keberkahan ini manaqib juga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga mendapatkan, karena luar biasa manaqib tersebut. Salah satu yang luar biasanya adalah dapat kifarat dosa karena sebab ini manaqib. Santai beli ngerokoknya. Kata Kanjeng Nabi, kullu maulidan muntatihanun bil aqiqatihi. Tiap-tiap anak Adam yang lahir itu tergadaikan. Dengan apa menebusnya? Bil aqiqatihi, dengan akekah. Jadi akekah ini pun tidak sembarang akekah, karena jiwa kita yang belum diakikah itu masih tergadaikan. Contoh di sebelah kiri saya, ini pasti belum diakikahin. Sebab belum diakikahin, ternyata jiwanya masih tergadai. Contoh yang paling gampang, anak juga mempunyai hak prerogatif nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti bisa menjadi penolong buat orang tuanya.
Berhubung dulu waktu kecilnya belum diakekah, jadi alat untuk menolongnya itu tidak bisa. Tetap kategorinya anak kita, tapi dia tidak bisa mengupayakan orang tuanya. Ibaratnya si Piki punya motor digadekan, hukumnya tetap itu motor punya si Piki, tapi tidak bisa digunakan karena belum ditebus motornya. Itu gambaran yang jelas tentang masalah akikah. Ya, itu namanya akikah. Ada pesan dari Luqman, ada tertera di Al-Quran surat Luqman kan, bahasanya amanat kepada anaknya, ya bunaya, hai anak-anakku, janganlah berbuat syirik, karena syirik itu sesuatu yang sangat besar sekali dosanya. Satu, syirik. Kedua, senantiasa kau bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, senantiasa kau menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu amanat cara mendidik kita kepada orang tua. Kita balik dulu ya ke akikah lagi ya. Jadi akikah pun di samping bisa menebus tergadainya seseorang, dan akikah sendiri itu manfaatnya luar biasa. Bagi seseorang yang sakitnya parah, yang belum ketemu obatnya, bisa melalui akikah kembali. Satu. Kedua, bagi yang jomblo terus menerus sulit untuk mendapatkan istri apalagi pacar, bisa melalui metode akikah. Jadi sebetulnya akikah itu luar biasa manfaatnya. Bahkan kata Kanjeng Nabi, kalau akikah ini tidak memberatkan umatku, pasti akan aku wajibkan akikah ini. Kenapa? Karena saking pentingnya tadi. Ya, nanti di akhirat si anak pun bisa menggunakan untuk bisa menolong kita kalau sudah diakikah. Terus kedua, simbol akikah apa? Mengebiri sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Karena di dalam diri manusia itu banyak sekali, selain ruh malaikat, ruh kemanusiaan, ruh Tuhan, ada semua di dalam diri kita. Nah, supaya tidak mendominasi, ya, salah satunya yaitu dengan akikah. Ya. Terus akikah pun ada aturannya, beda dengan berkurban. Kalau berkurban kita hanya membaginya daging mentah saja. Kalau akikah itu harus masak, diterima matang. Kita serakah, boleh kita memberikan uang dengan dagingnya. Ribet gua pakai uang, pakai bumbunya dengan dagingnya, silahkan. Ya, silahkan, itu boleh. Yang pasti beda dengan acara kurban Idul Adha. Adapun acara tentang masalah akikah potong rambut ini, salah satunya kenapa ada minyak wangi, ada kembang, ada kelapa, biasanya dikasih bendera uang, itu hanya simbol-simbol untuk si bayi tersebut. Simbol uang, mudah-mudahan dicukupkan hidupnya. Simbol minyak atau kembang supaya hidupnya jadi wangi. Ya. Jadi supaya timbul kebaikan di dalam dirinya, hakikatnya
wangi, tercium oleh tetangga, tercium oleh orang jauh pun seperti itu. Jadi ini hanya simbol-simbol saja. Dan kenapa harus dipotong? Itu harus dikeluarkan sedekahnya. Ditimbang rambutnya, ada berapa gram rambutnya, dikompresi ke emas. Nah, setelah ditimbang misalkan ada 10 gram, mabok ya. Emas 1,5 sekarang, 1,8. 10 gram dikali 2, berarti 20 juta yang harus dikeluarkan. Itu bagi yang mampu. Gua mah enggak lah, yang ini aja, sama sebetulnya. Jadi makna daripada akikah itu sendiri adalah tasyakur bi ni'mah kita kepada Allah. Kemarin pada waktu ngaji hikam kita ngebahas tentang masalah syukur. Ya, ternyata di hikam itu kalau seseorang bersyukur kepada Allah, ternyata hakikatnya dia mengikat si nikmat tersebut dengan ikatan yang kuat. Tuh di hikam begitu. Berarti kenapa kata Allah akan bertambah? Itulah makna syukur. Kenapa seperti itu? Karena kita sama saja hakikatnya mengikat si nikmat itu tidak kemana-mana. Jadi bertambah banyak tuh. Jadi aplikasi daripada syukur itu sendiri satu, kita yakini bahwa semua itu datangnya dari Allah. Yakinkan. Yang kedua, minimal dari mulut kita keluar kata-kata Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kalau kita mendapatkan kenikmatan itu, ayo kita pakai untuk sarana kita ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Itulah hakikat daripada syukur. Makanya kata Allah, wa in syakartum la azidannakum. Pasti aku tambah. La azidannakum. Ya, kenapa? Di situ adanya nun taukid, ya, penegasan kepada kita pasti akan ditambah. Tapi kebalikannya, kalau Anda tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Berarti orang-orang yang tidak pernah bersyukur berarti dosa besar. Dan inilah salah satu kenapa kita sulit berterima kasih kepada Allah. Kita biasanya berterima kasih kepada orang-orang yang suka memberi kepada kita. Contoh, kita kerja di pabrik, diberikan gaji tiap bulan. Kita luar biasa rasa terima kasihnya. Tapi kepada Allah kurang. Malah semata-mata tidak ada. Tidak hadir dalam dirinya sesuatu yang sangat luar biasa. Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita tidak pernah melihat tangan Allah memberikan kepada kita. Itu ya penyakit yang ada di dalam kita. Kalau giliran manusia baiknya luar biasa, kita langsung bilang, aduh, hatur nuhun, terima kasih yang luar biasa. Padahal semua rezeki, semua apa-apa yang diberikan kepada kita melalui wasilah-wasilah orang-orang yang lain pun hakikatnya dari Allah. Kalau kita sudah mampu merasakan bahwa semua hakikatnya dari Allah, baru kita menyadari Allah luar biasa. Disitulah nanti akan timbul yang namanya cinta. Contoh, si Piki setiap bulan ada wanita yang dia taksir, tapi dia tidak pernah berani cintanya. Setiap minggu ditransfer oleh si Piki 10 juta.
dari yang mencintaimu. 10 bulan pasti luluh atuh. Berarti sebulan 40 juta, Pik. 10 bulan 400 juta. Luluh. Tapi kita dablek oleh Allah setiap hari diberi kenikmatan. Tidak pernah sadar. Awas tuh. Kita tiap hari diberikan napas, diberikan kesehatan. Masih bisa ngopi, bisa minum, bisa makan. Masih punya banyak teman, istri baik, anak baik. Itu rezeki kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kita tidak pernah sadar. Manusia sesama manusia, karena terlihat kebaikannya, luar biasa tunduknya. Awas. Siapapun mereka yang memberikan apa-apa kepada kita, kebaikan apapun itu, jangan terlalu over. Mulut boleh Anda mengucapkan rasa terima kasih, tapi kalbu Anda meyakini bahwa ini dari Allah. Awas. Karena kata Tuhan Syaikhul Qadir Jailani, barang siapa engkau tunduk karena kekayaannya, engkau tunduk karena dia mempunyai jabatan, setengah iman kita hilang. Ya, apalagi orang-orang yang sudah mulai melaksanakan awas. Hal-hal yang kecil itu jangan jadi buat berat kalbu kita. Lihat ya, semua sama manusia, sama-sama telah dimuliakan oleh Allah. Wah, udah 3:30, sebentar aja lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau ngobrol begini kayaknya udah nggak kerasa, nanti bisa lanjut terus deh ya. Udah, nanti orang tuanya didiklah anak ya, karena semua itu amanah dari Allah. Amanah berarti titipan dari Allah. Allah mempercayakan titipan kepada kita, pakailah titipan tersebut. Amanah itu pergunakan dengan baik. Anak kalau dititipkan berarti kita diberikan kepercayaan untuk bisa mendidik anak. Awas, jangan diklaim oleh diri kita bahwa itu hakikatnya punya kita. Jangan ya. Semua hakikat anak kita, rumah kita, istri kita, hakikatnya semua milik Allah. Kita hanya mempunyai hak guna pakai saja. Suatu saat rumah pun, kendaraan pun, saudara kita pun semua pasti salah satu akan meninggalkan kita semua. Makanya jangan terlalu memiliki di dalam kolbu. Secara zahir, secara syariat itu semua milik kita, tapi secara batin, secara hakikat semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang di sini. Dan sekali lagi kita doakan Aninda Nyimas Ramadhani dijadikan anak yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Wa'afwanai karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Narisha Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Makhduma Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Khwaja Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sultan Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Qutb Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Gauth Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyida Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Ubaidallah Agithna biiznillah, wa ya Syayakha Thaqalaini wa amdudna fi khawaijana jami'il hasil maqasidana, abalik waradana sabit imanana.
bil barakah dunya wal akhirah. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa mikal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa qulu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu yakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik